sebelum aku berbincang dengan kawan-kawanku, lebih baik aku sapa dulu. Tapi sebelumnya, iya engkau kede. Rekan Radio ini, sahabat inspirasi media hiburan dan informasi. Selamat malam sahabat inspirasi. Gimana kabarnya di malam hari ini? Harapan kabar sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Mohon maaf nih, aku lagi siaran beraktivitas sambil beraktivitas gitu ya. Biasa ya. Jadi juru kunci gerbang. Dan pada kesempatan malam hari ini di edisi OBM spesial MMR Malam Menuju Rojab, Masya Allah, Tabarakallah. Dan mudah-mudahan di kesempatan malam hari ini kita semua akan mendapatkan maghfirah barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan sahabat inspirasi beserta teman-teman Olku sekalian selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Biasa sahabat inspirasi ya. Salam kenal untuk Anda ya, salam kenal sekali lagi ya. Saya penyiar baru muncul. Siapakah saya? Sudah tahu namanya kok nanya. Bukankah kamu Koko itu? Koko yang juga malas-malasan itu. Loh. Kalau Koko malas, Pak Bambang pun juga ikut malas. Ya karena kamu sama aku itu satu jasad kok. Kalau kamu malas, Pak Bambang pun ikut malas. Ya Allah, Pak Bambang. Nah, kira-kira di sini ditemenin siapa nih Pak Bambang? Ya setahu saya malam hari ini rencana agendanya saya siaran tidak ditemani kamu kok. Loh siapa Pak? Ya ditemenin anak saya lah. Loh siapa? Ya Tiara, bukan Kokora. Loh. Oke, untuk Mama. Selamat malam Mama. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Masya Allah sahabat inspirasi. Apa kabar nih di kesempatan malam hari ini? Semoga sahabat inspirasi dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebenarnya kalau melihat kondisi Tiara sendiri masih belum begitu fit ya, tapi untuk sahabat inspirasi apa sih yang enggak gitu ya. Gitu kan, bener banget. Pastinya dong. Apa sih yang enggak buat sahabat inspirasi? Yang penting anak ho. Ya bener banget. Ya. Tapi di kesempatan malam hari ini itu akan ada yang spesial ya. Di kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan di kesempatan malam hari ini kita mendapatkan keberkahan ya. Dan nanti kita akan ada kajian spesial dengan tema yang sangat menarik pastinya. Nah, kita nunggu dulu nih. Yang di sana udah siap apa belum nih yang ada di studio 2-nya nih? Di studio 2, bener banget. Kalau misalnya sudah siap, kita langsung saja. Masa langsung saja sih Mama? Jangan langsung dulu dong Mama. Tentunya Mama dan Koko di sini harus mengajak sahabat inspirasi dulu dong untuk berinteraksi dengan kita, bisa melalui interaktif juga bisa. Gimana sih caranya Mama? Nah,
Buat sahabat inspirasi yang ingin ngobrol-ngobrol bareng kita, ingin berkirim salam, mungkin ingin mengucapkan selamat menyambut Ramadan walaupun masih 2 bulan lagi ya sahabat inspirasi. Caranya gampang, sahabat inspirasi cukup mengirimkan partisipasinya di call centernya Breakers Radio di 0858 5504 8852, dan juga bisa di Instagramnya Breakers Radio di @breakersradio.id, Facebook Breakers Radio Streaming. Dan jangan lupa ya untuk mengirimkan untuk mengikuti saluran channel Breakers Radio di WhatsApp dengan kolom pencarian Breakers Radio Streaming. B-nya gede, radio R-nya gede, S-nya gede. Dan kalau tidak salah nih ya, malam ini karena malam spesial, kayaknya kita live YouTube-nya Breakers deh, Ma. Waduh, gimana nih? Bener banget. Udah lama nih kita nggak berinteraksi di YouTube-nya Breakers Radio, dan alhamdulillah kita bisa berinteraksi nih di YouTube-nya Breakers Radio. Alhamdulillah, seneng banget. Untuk Anda nih sahabat inspirasi dan juga pemirsa YouTube dimanapun Anda saja berada, silahkan tonton yang Anda dengar, dan jangan lupa like, komen, share sejauh mungkin ya. Share ke Amerika, Malaysia, Indonesia, Singapura, Singaraja, Singapura. Ngapain ke Singaraja? Singaraja mah deket. Deket ya. Mau ngapain? Mau ke kampung halaman ayahku. Mau kerja, mau jadi tukang kuli bangunan. Oh, mau jadi kuli bangunan. Kirain mau jadi kuli percintaan. Aduh, jangan sebut percintaan dulu, Bu ya. Karena ini malam Kenapa? spesial, jadi nggak ada cinta ya. Yang ada cinta. Nggak ada cinta malam hari ini. Adanya apa dong? Adanya Koko dan Tiara. Kakak US pinjem dulu ya. Loh. Iya. Dan sahabat inspirasi, tahu nggak sih, di kesempatan malam hari ini tuh kita akan ada promotion awal program terbaru kita. Nah, nama programnya apa? Nanti ya sahabat inspirasi. Nanti biar ya, sahabat inspirasi penasaran. Nah, kita cek dulu nih di studio apakah sudah siap. Sepertinya masih belum siap ya. Dan masih belum siap. Halo. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat inspirasi. Selamat malam Mas Koko. Selamat malam Mbak Tiara. Dan sahabat inspirasi, di kesempatan malam hari ini kita akan membuka acara ABM spesial di malam ini ya, di bulan Rajab ini, dengan kajian yang bertemakan menuju keberkahan menyongsong bulan Ramadan. Nah, seperti apa sih? Oke, kita ralat dulu ya. Maksudnya nama acara kita hari ini, kalau spesialnya keutamaan bulan Rajab. Nah, tapi untuk judul program OBM-nya menuju keberkahan menyongsong bulan suci Ramadan. Masya Allah. Walaupun programnya ini ya sahabat inspirasi, walaupun Ramadan ini masih 2 bulan lagi, nggak apa-apa lah. Breakers itu maju selangkah, lebih maju duluan ya sahabat inspirasi. Jadi radio satu-satunya radio yang mengangkat tema. Breakers itu Islam apa dong?
Islamna dempuna. Nah, jadi Islamna dempuna artinya itu Islam ada, agama lain pun juga ada. Jadi mereka sini lengkap. Jadi dia toleransi yang diterapkan itu adalah toleransilah yang utama, perdebatan adalah yang akhir. Benar banget, Masya Allah. Nah, jadi tema kita ini sangat luar biasa ya, sahabat inspirasi. Jadi walaupun di sini penyiarnya, maaf nih, banyak yang muslim akan, tapi kita berusaha untuk menghormati agama yang lain nih, sahabat inspirasi. Maka dari itu toleransi itu penting. Karena kita adalah satu saudara ya. Iya, ya, benar banget ya. Wow, rupanya Cica juga ikut dengerin di sini. Oke, di sini ngapain Cica di bawah-bawah. Iya, rame banget. Jadi gimana nih? Kita pantai aja acara malam ini. Oke, kita langsung saja mulai, sahabat inspirasi, di program kita di kajian pertama yang akan disampaikan oleh Ustadz kita ya, Ustadz Muhammad Munir, yang akan dipandu oleh Kakak Walihi Firdaus. Oke, baik. Terima kasih Kakak Tiara dan Kakak Koko di Studio 1. Selamat malam sahabat inspirasi. Seperti yang kita umumkan tadi, nama acara kita adalah OBM, menyongsong keberkahan menuju Ramadan. Sahabat inspirasi, di edisi kali ini seperti biasa ya, di edisi malam kedua di bulan Rajab dan hari pertama di bulan Rajab, dan kami juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang melaksanakan, dan selamat bagi yang tidak menjalankan, jangan sampai merusak atau mengganggu ketentraman umat yang sedang menjalankan puasa. Meskipun kalian mempunyai pemahaman sendiri, kita harap kalian tetap bisa menjaga kerukunan, kedamaian di dalam Islam sendiri. Baik, di studio sudah ada Mas Wahyu yang ada di Banyuwangi. Selamat malam Mas Wahyu. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Sehat. Oke. Nah, kita akan mendengarkan keutamaan dan kelebihan di bulan Rajab. Nah, di segmen awal ini untuk sahabat inspirasi boleh mendiskusikan apa yang menjadi kendala, persoalan dan hal apapun ya Mas Wahyu ya. Ya, silakan buat sahabat inspirasi yang mau diskusi, silakan di 085 855 048 853. Dan juga di sahabat inspirasi tentunya ya, di grupnya WhatsApp-nya sahabat inspirasi juga dibuka ya. Pengen atau juga di IG-nya atau di Facebook-nya juga dibuka ya Bang US ya. Iya, benar sekali. Tetap kita buka. Kita bagi teman-teman yang ingin mendiskusikan hal apapun di Facebook, di Instagram, dan di lain-lain juga tetap kita buka sahabat inspirasi. Oke. Langsung saja kita sapa Mas Munir. Selamat malam Mas Munir. Selamat malam dan assalamualaikum pemirsa YouTube Breakers dan pemirsa pendengar OBM maksudnya di malam hari ini. Ya, walaupun malam kemarin tidak bisa hadir, tapi disempatkan malam ini harus hadir ya Mas Munir ya. Insya Allah. Jadwal padat. Jadwal padat. Kajian padatnya. Maklum kan Mas Munir juga ngisi setiap pagi di program Mama dan AA ya. Itu kita harus mengerti. Iya ya, boleh nanti curhatannya boleh ya. Gantiin kami ya di CTK ya. Oh boleh. Oke, Mas Ustadz Munir, gimana sehat ya sebelumnya ya? Alhamdulillah sehat. Ya, Mas Munir, bagaimana? Silakan dijelaskan apa sih keutamaan dan kelebihan bulan Rajab dan kelebihan bulan Rajab. Satu lagi tambahan, dan kenapa dianggap bulan Rajab ini
bulan yang sering terjadinya perdebatan antara sesama umat muslim. Mungkin nanti akan dipaparkan oleh Mas Munir dan akan menjadi bahan diskusi kita di kesempatan malam hari ini ya. Iya, betul. Jadi kita persilahkan Mas Munir untuk menyampaikan. Tenang Mas Munir, kajiannya insya Allah sampai subuh kok. Jadi nggak usah khawatir ya. Oh iya. Sahur saya ini ya. Silakan Mas Munir. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'du. Segala puji beserta syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana di kesempatan yang mulia ini yaitu di malam Rajab ya atau satu Rajab ya. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah dalam keadaan sehat walafiat ya. Di momentum hari ini yaitu di acara spesial dalam rangka menyambut bulan Ramadan di OBM di temanya OBM ya menyongsong keberkahan menuju bulan Ramadan. Masya Allah, menyongsong keberkahan menuju bulan Ramadan, Masya Allah. Temanya sangat menarik sekali ya. Salawat beriring salam tak lupa juga kita kirimkan kepada pucuk junjungan kita itu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita banyak berselawat terhadap beliau, kita pun diakui umatnya yang setia, akan mendapatkan syafaat daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat inspirasi yang menyimak acara OBM spesial pada malam hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rajab ya. Ya, sesuai tema yang dibahas bahwa memang bulan Rajab ini adalah salah satu bulan yang sangat diperdebatkan baik dari segi ibadahnya, kemudian dari segi keutamaannya ya. Namun kita akan sedikit kupas, jika ada sesuatu yang perlu dipertanyakan boleh ditanyakan, yang tidak saya ketahui nanti kita akan coba-coba cari jawabannya. Sahabat inspirasi yang mendengarkan OBM spesial pada malam hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dulu dalilnya dalam surah At-Taubah di ayat yang ke-37 ya. Allah Subhanahu wa taala tentunya di antara 12 bulan Hijriyah. Ingat ya, di antara 12 bulan Hijriyah, bukan bulan Masehi ya. Di antara 12 bulan Hijriyah itu ada 4 bulan yang dimana 4 bulan ini Allah Subhanahu wa taala lebihkan baik dari segi ibadah, kemudian juga perbuatan ataupun perbuatan dosa yang dilakukan oleh makhluk hidup tersebut. Ya, ada 4 bulan. 4 bulan ini dikatakan bulan haram. Bulan haram itu artinya bulan yang suci. Bulan yang suci. Bukan haram, tapi haram. Nah, tulisan haram di sini ada ha, ro, kemudian alif dan mim ya. Kalau haram berarti ha, kemudian ro, ha dan ro bertasydid dan mim ya. Jadi haram itu artinya suci, bulan suci. Ada 4 bulan haram yang dimana Allah Subhanahu wa taala itu mengistimewakan terjadinya hal-hal sesuatu ya. Nah, kita akan jelaskan nih apa saja sih 4 bulan haram ini. Jadi biar nggak ada yang bertanya nih, loh 4 bulan haram ini apa saja? Banyak orang mengatakan bulan Muharram saja yang bulan haram. Nah, kita akan kupas ya. Baik, sahabat inspirasi yang mendengarkan acara program OBM spesial yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan haram itu yang pertama adalah Rajab, Sya'ban, Ramadan, dan yang terakhir Muharram. Nah, diingat ya, ada Rajab, Sya'ban, Ramadan, dan Muharram. Nah, seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa 4 bulan Muharram ini adalah suatu bulan yang Allah Subhanahu wa taala letakkan keistimewaan di dalamnya. Di antaranya adalah peristiwa-peristiwa terbesar bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan peristiwa-peristiwa terazabnya kaum nabi-nabi terdahulu terjadinya pada bulan haram.
Dan dikemukakan juga terjadinya suatu azab pada kaum-kaum Nabi terdahulu itu tidak mestinya pada bulan Muharram, tidak mestinya pada bulan Muharram, tapi dia terjadi di antara 4 bulan ini. Bahkan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu oleh Khawarij, ya, yaitu Abdurrahman bin Muljam, itu pada bulan Ramadan, yaitu bulan haram. Ya. Terjadinya juga banjir Nabi Nuh, ya, banjir Nabi Nuh itu terjadinya pada bulan haram di antara 4 bulan tersebut. Tidak dijelaskan apakah bulan Muharram atau bulan yang lainnya. Namun di antara 4 bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dalilnya aja jelas. Nah, sahabat inspirasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan terjadinya kiamat, Allah Subhanahu wa taala menghancurkan bumi itu, yaitu terletak di salah satu bulan yang dikatakan bulan haram ini. Jadi sudah diketahui ya. Jadi 4 bulan haram ini adalah bulan yang suci, bulan yang begitu diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah khusus, meskipun jadi perdebatan para ulama, ya. Apa saja sih ibadah-ibadah yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam laksanakan pada di antara 4 bulan haram ini, kecuali 1 bulannya ya, Ramadan. Kalau Ramadan itu adalah ibadah wajib. Tapi kita katakan 3 bulan haram ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah khusus, walaupun ini terjadi perdebatan. Di antara ibadah yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam anjurkan pada bulan haram tersebut, khususnya yang mendekati Ramadan, khususnya ya, yaitu bulan Rajab dan Sya'ban, yaitu puasa. Nah, adapun keutamaan puasa sama dengan bulan sama dengan keutamaan seperti Ramadan sendiri. Meskipun dikatakan bahwa Ramadan itu tidak dapat ditandingi dengan puasanya. Namun keutamaan di sini tidak mengalahkan, yaitu bulan Ramadan itu sendiri. Ini merupakan puasa sunnah. Tapi meskipun puasa sunnah, dia mendapatkan keutamaan dan nilai plus dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat inspirasi yang mendengarkan OBM spesial pada malam hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita akan sedikit membahas bulan Rajab. Bulan Rajab. Salah satu bulan yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan. Nah, salah satu hal yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam laksanakan pada bulan Rajab diantaranya adalah Rasulullah memperbanyak doa. Dikatakan, diriwayatkan bahwa dalam hadis bahwa ada salah satu 5 malam yang Allah Subhanahu wa taala mustajabkan doa. Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa. Di antara malam tersebut adalah pada malam 1 Rajab. Pada malam 1 Rajab. Oleh karenanya meskipun ini bukanlah suatu hadis yang sahih, ya, bukanlah suatu hadis yang sahih. Namun ini salah satu ijtihad para ulama, Ada beberapa doa yang memang dianjurkan untuk membaca pada bulan Rajab ini. Sebelum kita lanjutkan doa, kita akan jelaskan mengapa pada bulan Rajab ini terjadi perdebatan, seperti pertanyaan dari Abang Wahyu Firdaus tadi. Baik. Secara sejarah wallahu alam, Munir belum mempelajarinya secara spesifik ya. Namun yang perlu diketahui adalah yang menjadi pokok perdebatan adalah adanya ibadah-ibadah khusus yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Inilah yang menjadi perdebatan para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa tidak ada ibadah khusus yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam khususkan pada bulan-bulan haram, khususnya pada bulan Rajab. Apalagi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjadikan bulan ini adalah sebagai bulan yang
Rasulullah memperbanyak puasa atau Rasulullah memperbanyak qiyam. Ya, tidak ada hal-hal yang khusus. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Kemudian sebagian ulama juga mengatakan bahwa bulan haram, khususnya pada bulan Rajab, yaitu tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Namun Rasulullah memberikan keutamaan walaupun Rasulullah tidak menganjurkannya. Nah, yang di sini yang dikatakan adalah sunnah takririyah. Sunnah takririyah. Artinya Rasulullah mengiyakan tapi Rasulullah tidak melakukannya. Inilah yang menjadi pro kontra pada kalangan saat ini. Nah, oleh karenanya sahabat inspirasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya membahas ini bukan untuk dijadikan ajang debat dan saya pun bukanlah yang paling berilmu. Bisa ditanyakan kepada yang lebih ahli. Oleh karenanya terkadang dari kalangan kita yang mohon maaf yang sudah memiliki kemampuan untuk memahami agama, namun ada beberapa hal yang tidak diketahui dan menganggap bahwa dalil itu bersandarkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan seakan-akan tidak mengesahkan dalil dari para sahabat, kemudian generasi tabiin dan tabiut tabiin. Inilah yang salah satu menjadi kesalahan yang cukup fatal pada saat ini. Oleh karenanya, sahabat inspirasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman Rasulullah banyak hal-hal yang memang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saksikan sendiri. Di antaranya ada salah satu sahabat yang hutangnya itu, nah, dia itu ingin dilunaskan hutang. Tapi yang terjadi adalah di saat dia ingin berusaha untuk melunasi hutang, dia mempunyai amalan spesifik, amalan yang khusus. Apa itu amalannya? Membaca surah Al-Ikhlas. Nah, jadi pertanyaan bagi kita, apakah ada Rasulullah SAW mengajarkan kalau ingin dilunasi hutang harus membaca surah Al-Ikhlas? Namun ternyata di sini dikemukakan oleh Rasulullah mengatakan iya. Rasulullah tidak mengatakan dilarang, tidak. Rasulullah tidak memberikan stempel kafir, tidak. Ya. Dan banyak lagi hal-hal yang sangat menarik yang dimana ini tanpa disadari boleh dilihat dari riwayat-riwayat, khususnya yang meriwayatkan sunnah takririyah itu dari Sunan Bukhari, Sunan Muslim itu bisa banyak sekali meriwayatkan sunnah-sunnah takririyah. Di antaranya Imam Bukhari sendiri di saat dia ingin menulis, dia melakukan salah satu hal yang memang sebagian ulama mengatakan itu tidak, sebagian ulama mengatakan itu haram. Itu apa? Salat sebelum dia menulis hadis. Dan ini ternyata dikerjakan juga oleh sahabat. Siapa? Di saat dia batal wudu, kemudian dia berwudu, kemudian juga dia sholat kembali. Dikatakan sunnah wudu. Ya. Nah, oleh karenanya sahabat inspirasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam menyikapi hal ini, terkadang disinilah sebagai da'iyah, sebagai kiai, sebagai teman-teman yang memiliki pemahaman, kita di sini harus punya lapang dada. Mungkin kemampuan kita belum sampai ke sana, dan mungkin kita harus lebih lagi memahami suatu hal itu bukan hanya dalam kitab-kitab yang kita pahami saja, namun kita tidak mempelajari kitab-kitab yang lain. Ya. Seperti yang dikemukakan bahwa di dalam Sahih Muslim, di dalam Sahih Bukhari, kemudian dalam Imam Mazhab yaitu Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i mengatakan bahwa memang sunnah ini yang bersesuai dengan dalil man hasanatan, ya, barang siapa yang membuat hasanah itu suatu yang baik, maka Allah akan menulisnya dalam sesuatu yang baik. Dalam kaidah usul fiqih, ya, maka semuanya berkaitan pada 5 asal. Yang dikatakan al-ahkamus syar'iyyah, yaitu hukum syariat itu ada 5. Nah, dari antara 5 itu adalah sesuatu yang sangat kontroversial adalah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, hukumnya mubah.
Namun kemudian kalau misalnya dia berhubungan dengan kaedah ibadah, maka dia berhubungan dengan pahala. Itu yang saya ketahui, walau alam, apabila ada sesuatu hal yang perlu diperdebatkan, nanti kita akan diskusikan. Baik, mungkin sudah cukup ya, mengapa ada pro dan kontra. Nah, kemudian ada pun salah satu keutamaan yang sangat relevan yang Rasulullah SAW anjurkan pada bulan-bulan haram, itu perbanyaklah berbuat amal yang baik. Di sini umum ya, umum. Perbanyaklah berbuat amal yang baik, umum. Ya. Misalnya diantaranya Rasulullah SAW pada bulan haram itu dia memuliakan anak yatim, anak yatim, memberikan makan anak yatim, merawat anak yatim, itu umum ya. Ini sifatnya umum. Jadi kemudian Rasulullah SAW menjadikan bulan haram itu sebagai bulan, kalau kita katakan bahasanya renungan, itu sebagai bulan untuk banyak beriktikaf, banyak untuk bermunajat, bulan banyak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang dianjurkan, ya ini ijtihad para ulama, di antara doa yang dianjurkan yaitu doanya Nabi Adam alaihissalam di surah Al-A'raf ayat yang ke-23. Doanya mungkin sering kita dengar, yaitu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Di antara doa-doanya. Adapun doa-doa yang lain, kita menganjurkan yaitu memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dilengkapi dengan doa-doa yang tentunya ini umum sifatnya, yaitu doa-doa yang memang kita hafal. Terserah mau kita bahasa daerah atau mau kita pakai bahasa Arab jikalau kita mampu. Nah, sahabat inspirasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekelumit itu saja yang dapat saya sampaikan. Setelahnya dapat kita diskusikan, dan saya kembalikan lagi pada Abang Firdaus dan Mas Wahyu di studio. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ustadz Munir. Nah, ini ada yang tanya di line chat. Assalamualaikum Bang Munir dan Bang Daus serta Bang Wahyu. Saya dari Moncar, dari Mas Yoyo, mau tanya berkenaan dengan puasa Rajab. Yang saya tanyakan ada dua. Nomor satu, ada yang mengatakan tanya bulan Rajab ini puasanya ini boleh kita puasa 1 bulan penuh. Ada juga yang menyatakan boleh puasanya cuma 1 sampai 7 hari. Nah, terus ada juga yang lebih baiknya puasa ini pada tanggal 9. Pada tanggal 15. Nah, itu yang benar yang mana? Nah, terus pertanyaan kedua, kalau misalkan saya berpuasa, insya Allah, kalau misalkan saya niat berpuasa 27 hari di bulan Rajab. Nah, sedangkan pas hari kedua atau hari ketiga, saya mengharuskan ada suatu undangan yang mengharuskan saya untuk membatalkan puasa. Nah, di acara pernikahan atau ya di acara manapun, dan besoknya saya ingin ngelanjutin puasa lagi nih. Nah, apakah itu absah atau gimana gitu ya? Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bang Munir, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Wah, ini salah satu pendengar yang sangat aktif sekali ya. Salam buat keluarga, buat Mas Yoyo di Muncar, Banyuwangi ya. Baik, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Apakah yang seharusnya berpuasa pada bulan Rajab ini apakah
1 bulan saja atau lebih baiknya tanggal 15 atau separuhnya. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikisahkan bahwa tidak pernah melakukan puasa selain pada bulan Ramadan itu 1 bulan. Nah itu ya, itu riwayat yang sahih ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukan puasa selama 1 bulan penuh kecuali pada bulan Ramadan. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga selain pada bulan Muharram, untuk bulan Rajab dan Sya'ban, Rasulullah tidak menentukan harinya. Tidak ada penentuan hari yang mengharuskan kapankah kita berpuasa. Tidak ada. Yang penting adalah di saat kita untuk berpuasa, ya, di saat kita berpuasa, yang penting yang perlu kita lakukan adalah kita berpuasa dengan baik, ya, kita berpuasa dengan baik. Dan juga kita tidak melakukan puasa selama 1 bulan penuh. Ya, jadi itu terserah kita ya. Atau kalau misalnya ada yaumul bid ya, yaumul bid yaitu puasa 3 hari nggak boleh ya. Yang penting kita bisa menyesuaikan pada kondisi. Makanya kalau Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan bahwa bulan Rajab itu sebagai sumber pelatihan. Bahkan para ulama menjelaskan bahwa di saat dalam melatih usia anak usia dini, ya, usia anak itu masih dini, misalnya 7-8 tahun, dia tidak bisa berpuasa pada bulan Ramadan, ya, takut nggak penuh, ya, maka bisa dilatih. Ya, ini bisa dilatih pada bulan-bulan Rajab atau Sya'ban, bisa dilatih sampai mana kemampuannya. Gitu ya. Jadi kita juga bisa jadikan pada bulan Rajab ini adalah sebagai sumber pelatihan kita. Sumber latihan agar senantiasa kita siap menghadapi pada bulan Ramadan nanti, gitu ya. Jadi begitu ya. Jadi jawabannya saya ulang bahwa tidak ada dalil yang sahih. Mohon maaf, maksud saya Rasulullah tidak pernah menjalankan puasa selain pada bulan Ramadan itu 1 bulan, ya. Rasulullah hanya menjalankan pada bulan khususnya Sya'ban dan Rajab itu paling tidak setengah bulan saja. Sisanya Rasulullah tidak berpuasa. Namun Rasulullah melakukan amalan-amalan yang lain. Itu sifatnya umum ya. Sifatnya umum. Nah, begitu ya. Kalau misalnya pertanyaannya tadi, kalau misalnya ditentukan tanggal bulannya, tidak ada contoh dari Rasulullah. Namun selagi itu masih dibenarkan, misalnya yaumul bid 3 hari misalnya, boleh. Ya, lagi. Tapi apakah dicontohkan Rasulullah? Tidak ya. Terus yang mana yang lebih afdol? Yang lebih afdol adalah kita melakukan puasa yaitu yang dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu berpuasa semampu kita. Jadi mungkin kita 15 hari atau 20 hari karena memang Rasulullah SAW banyak melakukan puasa khususnya pada bulan Rajab dan Sya'ban. Itu pertanyaannya ya. Dan yang kedua, ini yang jadi bahan perdebatan dan mudah-mudahan ini bisa jadi titik terang untuk kita semua ya. Untuk orang yang berpuasa, selain puasa wajib, kemudian dia diundang, itu dia boleh membatalkan puasa. Karena dia statusnya puasa sunnah. Statusnya adalah puasa sunnah. Karena undangan itu wajib. Apabila disuguhkan hidangan, maka wajib kita menyambutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat dia melaksanakan puasa sunnah, kemudian dia diundang oleh Badui, disuruh makan, diundang makan, maka Rasulullah langsung makan ya, tanpa Rasulullah menolaknya. Artinya di sini kita diwajibkan untuk membatalkan puasa apabila karena ada keadaan sesuatu, terkecuali misalnya sesama orang yang paham, misalnya sesama teman nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya itu berkenaan pada undangan, kemudian mengharuskan kita disuguhkan hidangan, walaupun misalnya seperti misalnya kita bertamu di tempat orang, kemudian kita tidak mengatakan kepada tamu kita lagi puasa, tiba-tiba diundang, tiba-tiba kita disuguhi makanan, maka kita harus menyantapnya. Ya, itu ya. Itu dalil yang sahih. Jadi
puasa sunnah itu boleh dibatalkan kalau misalnya ada suatu hal seperti undangan atau misalnya kita bertamu ke tempat yang lain. Wallahu alam bisawab. Terima kasih. Ya, Kalau kalau disilakan apa Boy. namanya? Kalau ini pertanyaannya gini, jadi kan puasanya ada tambahnya, Bang. Maksudnya tadi pertanyaannya kalau puasanya itu bisa lebih dijelaskan. Maksudnya kalau misalkan puasanya kan hari sekarang nih kita undangan, ya. Nah, udah gitu ya, kita membatalkan kan. Nah, besoknya kalau kita ini ingin puasa lagi, melanjutkan, itu apakah masih absah atau masih diperbolehkan seperti itu? Itu. Oh iya, Masya Allah, makasih sudah diingatkan ya. Iya, boleh ya, karena seperti yang dikatakan bahwa itu adalah puasa sunnah. Misalnya kita punya hajatan hari ini, kemudian besok kita masih puasa, boleh ya, boleh. Yang penting di sini adalah seperti yang saya katakan, tidak mengkhususkan hari-hari tertentu, karena memang ini tidak ada contohnya. Maka sebaiknya kalau kita ingin berpuasa, maka kita tetap berpuasa. Namun kita khususkan pada satu hari ini Jumat, karena Jumat ini adalah Sayyidul Ayyam, karena Rasulullah SAW tidak mengkhususkan hari Jumat itu untuk puasa kecuali pada bulan Ramadan ya. Nah, jadi selagi itu memang ada acara, kita dianjurkan untuk membatalkannya. Jika tidak, kita silakan untuk berpuasa. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih untuk Mas Yoyo yang berada di Monjar, sahabat inspirasi. Kita beralih ke Krung Mane Aceh. Ada Erni yang berada di Krung Mane. Saya menarik dengan pembahasan hadis tadi yang disampaikan oleh Ustadz. Yang ingin saya pertanyakan, kalau hadis itu tidak sahih, kenapa harus dijalankan? Bukankah kita sebagai umat Rasulullah SAW menjalankan sesuatu yang memang sudah ada kebenarannya dan dalilnya dan bukti sahihnya? Mohon penjelasannya Ustadz. Silakan Mas Munir. Bu Erni yang berada di Krung Mane, Aceh Utara. Silakan. Masya Allah. Terima kasih untuk pertanyaannya ya. Kalau misalnya hadis tidak sahih, lalu kenapa boleh kita ikuti ya pertanyaannya? Baik. Nah, berbicara mengenai hadis yang tidak sahih, mengapa kita ikuti? Ada salah satu, mungkin saya tidak sebutkan siapa namanya ya. Ada salah satu kalangan yang mengatakan bahwa selagi itu hadis sahih, selagi itu hadis tidak sahih, namun kemungkinannya ada pensahihan dari beberapa ulama terkemuka meskipun tidak banyak dan banyak kitab lain yang memaudukannya ya, maka boleh digunakan. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah, ini mungkin saya tidak perlu sebutkan siapa nama orangnya. Namun yang perlu diketahui adalah dalam kita menilai kesahihan hadis, kemudian kita menilai rajih hadis ini, maka hendaklah kita secara selektif untuk membaca kitab-kitab yang telah dijelaskan seperti Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Turmuzi, kemudian Bukhari, Muslim. Ini merupakan salah satu kitab rujukan umat Islam pada saat ini. Berbicara mengenai kesahihan yang digunakan, di sini ijtihad para ulama. Kita akan mengambil ijtihad para ulama. Nah, selagi walaupun hadis itu kesahihannya masih dinilai secara dinilai tidak representatif, artinya tidak banyak ulama yang mensahihkannya. Namun jikalau ada kemungkinan nilai kebaikannya, maka boleh kita kerjakan. Nah, boleh kita kerjakan. Misalnya seperti ada pengkhususan misalnya memperbanyak bacaan-bacaan tertentu pada bulan Rajab ini. Meskipun dia tidak dapat dinilai banyak para ulama dinilai sahih, namun selagi itu baik maka boleh kita lakukan berlandaskan pada ijtihad jumhur para ulama yang mengatakan itu boleh.
Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita lihat hadis tersebut. Kita lihat, jikalau memang di situ ketahuan ngaconya, ketahuan bohong, ketahuan palsu. Mohon maaf tadi perlu saya koreksi ya. Jadi bukan maudhu yang saya katakan tadi, dhaif maksudnya. Dhaif itu lemah ya. Nah, ketahuan palsunya yang dikatakan maudhu ya, kemudian ketahuan bohongnya dibuat-buat. Ya. Misal contoh ada para kalangan yang mengatakan bahwa puasa pada bulan Rajab ini akan mendapatkan keutamaan ini, bahkan melebihi pada bulan Ramadan. Bohongnya baru yang tidak boleh diikuti. Baru itu tidak boleh diikuti. Namun kalau dia masih status dhaif, kemudian dia masih jadi rujukan pendapat ulama meskipun banyak pertentangan dan persilangan, boleh kita mengikutinya berlandaskan pada hadis yang mengatakan barang siapa yang melakukan suatu kegiatan yang baik atau tradisi yang baik, maka itu akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan juga dalam fikih, kaidah usul fikih, yang memang hukum asal semua hal tersebut pada al-ahkamus syari'iyah, yaitu pada 5 hukum asal. Tidak ada pada 5 hukum asal ini, maka dia dinilai mansukh atau maudhu, tidak boleh kita ikuti. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi Bang Wayu? Kalau belum ada kita langsung beralih ke Aceh lagi nih Bang Wayu. Oke. Ya, ada lagi satu dari miliknya Nur di Banyuwangi. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya, saya menarik tadi katanya di hari Jumat itu ada namanya hari Saidul Ayyam ya, benar ya? Benar ya Ustadz ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, saya dulu kan pernah mondok di salah satu pesantren. Nah, di sana tidak memperbolehkan puasa hari Jumat, tapi boleh kita puasa hari Jumat itu ada ketika kita ada temannya, misalkan seperti ini, hari Kamis kita nggak, hari Kamis puasa 3 hari, otomatis Jumat juga berpuasa. Terus Sabtu juga berpuasa. Dalam artian Kamis, Jumat ini ada temannya. Nah, menurut Ustadz sendiri, apakah itu ada benarnya atau gimana? Soalnya jadi kita juga boleh berpuasa di Jumat, pokoknya jangan hari Jumat sendiri yang kita berpuasa. Kalau hari Jumat sendiri kita berpuasa, berarti itu merupakan tidak boleh gitu. Nah, bagaimana itu Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa tadi namanya? Dari Nur di Banyuwangi. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Bagaimana kita memulai puasa, kemudian besoknya Jumat, lalu kita lanjutkan puasa ya. Baik. Kita lihat lagi pada beberapa bulan yang Rasulullah SAW anjurkan, dan memang ini tidak ada kaitan dengan hari-harinya ya. Seperti misalnya bulan Zulhijjah, Rasulullah berpuasa 9 harinya. Rasulullah berpuasa 9 harinya, artinya termasuk Jumat ya, termasuk Jumat. Ramadan juga ya. Dan juga termasuk pada Yaumul Bid, terkadang 13, 14 di bulan Hijriyah itu bertepatan pada hari Jumat juga ya. Bagaimana hal ini? Baik. Nah, kalau yang saya ketahui berlandaskan dengan hadis, selagi kita berpuasa khususnya pada bulan-bulan haram ini, artinya bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka boleh kita berpuasa walaupun dimulai pada hari Jumat. Walaupun dimulai pada hari Jumat ya.
Meskipun sebaiknya kita afdolnya adalah setelah Jumat. Setelah Jumat. Nah, masalah kita lanjutkan puasa pada malam hari Jumat, maka itu tetap diperbolehkan ya. Tetap diperbolehkan karena dia puasa sunnah. Karena dia berpuasa sunnah. Karena Rasulullah SAW menganjurkan di saat hari Jumat tidak ada puasa. Namun karena ini berkenan pada bulan haram, utamanya lebih khusus. Jadi seperti yang telah dikemukakan oleh saudari tadi, jadi di saat berpuasa, kemudian dia bertabrakan misalnya hari Jumat, silakan berpuasa. Ya. Atau misalnya tidak mau berpuasa dulu pada hari Jumat, besoknya nggak apa-apa, lebih afdol lagi. Masalah mau dilanjutkan berpuasa misalnya sampai Jumat juga itu tidak masalah. Itu tidak masalah ya. Kecuali pada bulan-bulan selain pada bulan haram dan selain bulan Zulhijjah. Selain pada bulan Zulhijjah, maka itu Rasulullah SAW menganjurkan Jumat itu tidak boleh berpuasa. Ya, para nabi terdahulu pun tidak berpuasa pada hari Jumat. Oleh karenanya, misalnya seperti pada bulan Zulhijjah, misalnya 9 hari pasti ada hari Jumat, silakan untuk berpuasa. Wallahu a'lam bishawab, demikian jawabannya. Oke, silakan Bang Yes yang dari Aceh. Baik. Mas Koko, silakan Mas Koko. Ada pertanyaan yang sudah saya kirimkan ke Anda. Langsung saja dibacakan Mas Koko. Mas Koko bisa monitor kami? Koko? Ya, Bang Koko. Iya. Bisa monitor? Ya, silakan. Dibaca. Bisa. Sebentar Oke, ya. silakan Mas Koko. Ya. Ya, sebentar. Sebentar. Aduh, mana ya? Ya, untuk teman-teman di TikTok Ada juga pesan apabila ingin dari- bertanya. Ya, untuk teman-teman di TikTok apabila ingin bertanya silakan kirim pertanyaannya melalui Mas Koko atau open mic langsung ya. Kita juga membuka pertanyaan Ya, untuk betul banget. teman-teman di TikTok. Ya, silakan Mas Koko. Bisa. Oke. Saya baca ya. Oh, di sebelah, bentar. Si Bu Ririn ya? Wiwin. Bu Di Wiwin. Arun. Di Arun. Oke. Mau nanya nih Ustadz. Kenapa sih enggak ikut hadis aja? Kenapa yang bulan Sya'ban itu enggak jadi apa ini? Enggak jadi pembahasan tentang ibadah. Mohon dijawab katanya. Ya, gimana Bang US bisa memperjelas? Oke, saya perjelaskan sekali lagi ya. Ya. Untuk ini sebentar. Mohon maaf sebelumnya bisa dikonfirmasi kembali. Oke, sebentar. Kita ulang kembali. Ada tulisannya. Oke. Saya Wiwin di Arun. Kenapa sih enggak ikut hadis aja? Ikut hadis aja. Ikut hadis aja. Kan Pembahasan tentang ibadah tersebut. pembahasan tentang ibadah. Nah, dan kenapa selalu bulan Rajab yang menjadi pembahasan, sedangkan bulan Sya'ban Bulan Sya'ban. nggak pernah disinggungkan dan tidak pernah menjadi pembahasan.
tentang ibadah tersebut. Mohon dijawab dan penjelasannya. Oke, bisa dimengerti Mas Munir? Ya, karena di sini bisa. Tidak lengkap, Kakak. Iya. Teksnya kurang Tim sempurna. Tok mungkin tidak ini ya. Silakan, bisa dimengerti Mas Munir? Sudah bisa. Baik. Oke, silakan ya. Mas Munir. Silakan dijawab, Pak Ustadz. Ya, buat Wiwin di Aceh ya. Baik, mengapa pembahasan hadis tentang Sya'ban itu tidak dibahas, namun Rajab saja yang dibahas? Baik. Nah, untuk permasalahan seperti ini, saya hanya menyesuaikan tema. Itu yang pertama ya. Jadi saya menyesuaikan tema. Kebetulan, alhamdulillah, tema tadi yang telah dijelaskan oleh Abang Wahid Firdaus tadi sebelumnya ya. Jadi tema itu yang perlu saya fokuskan. Jadi mana tema yang perlu saya bahas, itu yang saya bahas. Jadi kalau misalnya saya membahas tema ini, kemudian temanya tidak sesuai, maka tentunya itu sangat tidak baik. Itu sangat tidak baik, artinya tidak menyesuaikan pada pembahasan yang kita bahas. Itu yang pertama ya. Yang kedua, tadi saya juga sempat membahas tentang keutamaan di antara 4 bulan yang dikatakan Ashhurul Hurum, yaitu 4 bulan yang suci, yaitu Muharram, Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Ya, nah, saya juga katakan bahwa Sya'ban itu juga memiliki keutamaan-keutamaan. Ya, di antara keutamaan-keutamaan yang sangat termasyhur adalah catatan seluruh manusia diserahkan pada tanggal 15 Sya'ban. Nah, Masya Allah ya. Jadi selama 1 tahun itu catatan seluruh umat manusia diserahkan oleh malaikat Raqib Atid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ya di antara keutamaannya tersebut. Namun karena ini belum ada tema, maka saya harus mengikuti instruksi tema ya. Ya, instruksi. Tapi mungkin gini Mas Munir, bisa dijelaskan sedikit kenapa sih, kan kita tahu kalau di ceramah di masjid-masjid selalu Rajab disinggung, sedangkan keistimewaan Sya'ban tidak disinggung. Sedangkan kita tahu di Sya'ban sendiri ada nisfu Sya'ban yang dimana Rasulullah memang beribadah di dalamnya. Mungkin bisa dicoba dijelaskan sedikit kelebihan bulan Sya'ban sendiri, keterkaitan dengan bulan Rajab. Apakah ada kesamaan atau memang memiliki kelebihan tersendiri? Karena kita tahu di bulan Rajab adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan Rajab itu bulanku, Sya'ban adalah bulan Rasulku, dan Ramadan adalah bulan umat Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam artian 3 bulan ini memang berdekatan, dan Sya'ban lah yang dihapit oleh 2 bulan yang lebih mulia. Nah, bisa dijelaskan mungkin sedikit Mas Munir. Baik, terima kasih ya, pertanyaannya menarik sekali. Berkenaan pada bulan Sya'ban, nah ini yang membedakan sedikit bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan ibadah khusus. Di antara ibadah yang Rasulullah khususkan, yaitu tentunya Rasulullah banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Nah, itu yang membedakan, banyak berpuasa. Dikatakan dalam riwayat bahwa hampir 1 bulan Rasulullah berpuasa pada bulan Sya'ban. Ya, pada bulan Sya'ban. Nah, dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, mengatakan bahwa pada bulan nisfu Sya'ban atau 15 Sya'ban, saat itu malaikat menyerahkan catatan amal manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa anggaplah bahwa 1 bulan pada bulan Sya'ban ini merupakan 1 tahun, ya, bulan 1 tahun yang dimana di saat melakukan ibadah pada saat itu seakan-akan amalan kita terjadi pada 1 tahun tersebut, dan kita mulai tahunnya itu pada separuh Sya'ban setelahnya dan berlanjut pada bulan Ramadan itu sendiri. Nah, oleh karenanya bulan Sya'ban Rasulullah SAW juga banyak sekali melakukan ibadah-ibadah. Di sini umum sifatnya, selain ibadah khusus tadi puasa, sisanya umum. Ya, sifatnya umum. Nah, ini
Berkenaan juga seperti yang saya katakan, saya kemukakan di atas bahwa bulan haram ini adalah Rasulullah SAW banyak melakukan hal-hal yang mengajarkan kita untuk memperbanyak pahala. Memperbanyak pahala. Oleh karenanya diharamkan untuk pada bulan haram ini, yaitu berperang. Nah, itu tidak boleh. Tidak diperbolehkan. Ya, menumpahkan darah, melakukan sesuatu hal itu tidak perboleh, maka dosanya berlipat ganda, gitu ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, adapun keistimewaan bulan Sya'ban yang lainnya adalah bulan Sya'ban ini juga salah satu bulan yang Rasulullah SAW, ya, Rasulullah SAW jadikan sebagai bulan untuk apa? Nah, sebagai bulan tarbiyah, artinya bulan pendidikan. Banyak di dalam bulan ini, di dalam bulan Sya'ban itu Rasulullah anjurkan untuk kita melatih diri kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentunya banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga yang lainnya. Sehingga di saat malaikat naik ke langit mengambil catatan kita, maka insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang saya ketahui. Terima kasih. Baik. Oke. Mas Koko, silakan dipandu. Apakah ada teman-teman di Tim Talk yang mau open mic? Ya, untuk sahabat inspirasi yang ada di studio yang malam ini lagi mendengarkan, apakah ada yang ingin bertanya? Untuk Anda nih yang ingin bertanya di sahabat inspirasi di Silakan studio, buka mic-nya. silakan buka mic-nya yang ingin bertanya. Oke. Cek. Oke, silakan. Ya, silakan. Oke, yang saya ingin tanyakan ya di kesempatan. Nama dulu, Mas. Nama dulu biar ustadznya bisa tahu namanya Silakan siapa. sebutkan nama. Oke. Perkenalkan ya, nama saya Kiflan Hilman Syah dari kawasan Bogor. Ya, Dan sebelumnya saya mau bertanya, tetapi mohon maaf ya apabila pertanyaannya menyimpang sedikit ya di dalam maksudnya di tema gitu ya. Mohon maaf nih. Oke, yang saya tanyakan apa perbedaannya bulan Rajab dengan bulan Syaban ya, keistimewaannya apa perbedaannya begitu ya, perbedaan ibadahnya begitu, bisa dikatakan Bisa diulang, Mas? Perbedaan. Bisa diulang, tadi sempat putus siarannya di Google Meet, bisa diulang pertanyaannya? Pertanyaannya begini, apa keistimewaannya dan perbedaannya antara bulan Ramadan dengan antara bulan Syaban dengan bulan Rajab gitu, keunggulannya apa, perbedaannya gitu. Oke, cuma itu aja. Ya, itu aja yang saya sampaikan gitu. Oke, silakan Mas Munir. Terima kasih Mas Keflan, silakan. Terima kasih Oke. buat Ya, terima kasih di Abang. Bogor, Jawa Barat. Silakan dijawab Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Apa perbedaannya kemudian dari segi keunggulannya untuk bulan Rajab dan bulan Sya'ban ya? Kita lihat dari sisi dalil saja. Dari sisi dalil saja, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan puasa, memperbanyak puasa itu pada bulan Sya'ban. Artinya Rasulullah tidak banyak melakukan puasa pada bulan haram lainnya, itu Muharram dan Rajab, selain pada bulan Sya'ban. Karena bulan Sya'ban Rasulullah melakukan puasa hampir
1 bulan penuh, hampir 1 bulan penuh, ya seperti itu. Jadi Rasulullah SAW mengistimewakan pada bulan Sya'ban itu keistimewaannya adalah memperbanyak puasa. Kemudian melakukan amalan-amalan lain seperti yang saya kemukakan, yaitu memang Rasulullah SAW mengatakan bulan haram ini perbanyaklah berbuat amalan-amalan yang tentunya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah Rasulullah memuliakan anak yatim misalnya. Kemudian Rasulullah SAW menyambung silaturahim. Kemudian Rasulullah SAW memperbanyak berdoa pada sepertiga malam, khususnya pada waktu ashar. Bukan asar tapi ashar ya. Diingat waktu ashar artinya detik-detik kira-kira 30 menit sebelum subuh. Ya, waktu sahur ya. 30 menit sebelum subuh. Nah, di sana ada keutamaan yaitu mustajabnya doa ya. Nah, seperti itu. Nah, adapun bulan Rajab. Nah, seperti yang saya kemukakan tadi di atas, maaf ini bukan untuk berdebat ya. Yaitu Rasulullah SAW Mi'raj pada bulan Rajab. Artinya peristiwa yang maha dahsyat terjadi pada bulan Rajab, meskipun terjadi banyak silang pendapat, pertentangan dari para ulama yang dia katakan hadis ini dhaif, seperti yang dikatakan bahwa walaupun ada satu saja atau dua yang mensahihkan, maka ini masih bisa dijadikan rujukan. Yang tidak boleh adalah maudhu atau mantruk, hadis yang palsu atau hadis yang dibuat-buat, itu yang tidak boleh, itu bid'ah, dhalalah ya. Nah, bulan Mi'raj di antaranya sholat wajib ya, terjadinya diperintahkannya sholat wajib itu pada bulan Rajab. Diperintahkannya sholat wajib pada bulan Rajab. Kemudian banyak ibadah-ibadah yang lain diperintahkannya pada bulan Rajab. Ya, pada bulan Rajab. Ya. Kemudian kita lanjutkan lagi pada bulan Sya'ban. Ya. Seperti yang saya kemukakan di atas bahwa Allah Subhanahu wa taala meminta para malaikatnya untuk menyerahkan catatan seluruh umat manusia, yaitu pada nisfu Sya'ban atau pada tanggal 15 Sya'ban. Nah, untuk perbedaan sendiri yang dalil secara sahih mungkin itu saja. Namun perlu diketahui bahwa perbedaan ini tidak berarti mengatakan bahwa yang lebih afdol, kemudian yang memang kita membandingkan keutamaannya. Nah, ini yang tidak boleh kita pikirkan ya, tidak boleh kita pikirkan seperti itu, karena yang namanya bulan haram ya, seperti yang dikatakan Ashhurul Haram, Ashhurul Hurum ya, yaitu dalam surah At-Taubah mengatakan bahwa bulan ini adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan di saat seorang hamba melakukan suatu ibadah. Namun meskipun begitu, Rasulullah SAW tetap mengajarkan para umatnya, yaitu pada bulan haram khususnya Rasulullah itu mengkhususkan pada 2 bulan haram ini khususnya ya. Meskipun ada perbedaan, yaitu bulan Sya'ban Rasulullah lebih banyak berpuasa, lebih banyak berdoa. Namun Rasulullah mengkhususkan ibadah, yaitu pada bulan Rajab dan Sya'ban. Dikatakan bahwa bulan ini adalah bulan tarbiyah, bulan pelatihan, bulan pendidikan, agar nanti bulan Ramadan nanti bisa siap untuk melakukan puasa wajib selama 1 bulan penuh. Demikian untuk pertanyaannya buat Mas Keplan di Bogor, Jawa Barat. Wallahu a'lam bishawab. Wow, sangat menarik ya sahabat inspirasi, perbincangan yang menjadi pembahasan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wah, pada kemana Ya, benar. nih teman-teman Studio 2? Benar sekali ya. Oke. Dan tentunya kita sudah mengikuti pembahasan pembukaan acara kita di kesempatan malam hari ini. Artinya masih ada sesi Iya. satu acara terakhir lagi ya di
malam hari Iya. ini. Aduh, kakakku masih ada, masih manis saja suaranya ya. Masih. Oke, Masih dong. oke. Untuk mempersingkat waktu nih, sahabat inspirasi, kita akan minta Mas Munir untuk closing statement untuk menutup kajian berkah kita dalam tema menyongsong keberkahan menuju bulan Ramadan, yakni pembahasan tentang keutamaan bulan Rajab. Silakan Mas Munir. Sahabat inspirasi yang mendengarkan acara spesial yaitu OBM spesial yang menyambut bulan Ramadan ya. Tadi lupa saya temanya tadi. Ya apa-apa lah, nanti bisa diperbaiki ya. Baik, sahabat inspirasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kita untuk melakukan hal-hal yang bersifat batil. Artinya Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk melakukan hal-hal yang memang bersifat ibadah, yang dimana ibadah ini cukup untuk menghapuskan dosa sebelum ataupun sesudah bulan haram itu berlalu. Oleh karenanya bukan berarti kita mengatakan bahwa bulan-bulan Qamariyah atau bulan Hijriyah lainnya tidak ada keutamaan, bukan. Namun banyaknya kebatilan, banyaknya kesesatan atau banyaknya perbuatan dosa dilakukan sebelum bulan haram ini. Oleh karenanya hal untuk menjaga diri kita, entah batin kita, kemudian entah fisik kita, itu salah satunya adalah menahan diri dari semua hal, yaitu dengan shaum, yaitu berpuasa. Kemudian dalam langkah kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam surah Nuh misalnya di ayat yang ke-10. Surah Nuh di ayat yang ke-10. Faqul tustaghfiru inna rabbakum innahu kana ghaffara. Maka kukatakan wahai Muhammad, istaghfiru. Mohon ampunlah kepada Allah. Mohon ampunlah kepada Allah. Innahu kana ghaffaru, sesungguhnya aku Maha Pengampun. Sesungguhnya aku Maha Pengampun. Banyaklah kita bertaubat, banyaklah kita beristighfar, khususnya pada waktu-waktu ashar, yaitu waktu 30 menit sebelum subuh, karena pada saat itu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia untuk apa? Untuk melihat hambanya yang benar-benar mendekatkan diri kepadanya. Sahabat inspirasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya sebagai hamba yang beriman, hendaklah kita banyak mawas diri, banyak beribadah, karena hakikat kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mudah-mudahan kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang melakukan ibadah, amalan pada bulan haram ini diterima Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.